menjalani tanpa kita berdoa. Mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih Kak kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada apa Pak? Sekarang kita masuk ke pembelajaran apa? Seni budaya, Pak. Seni budaya. Oke, bagus. Terima kasih. Oh iya, kita akan mempelajari seni budaya. Seni budaya itu ada yang tahu apa itu seni budaya? Ada yang tahu apa itu seni budaya? Yang mempelajari tentang kebudayaan yang ada, Pak. Oke, bagus, menarik. Terima kasih Aulia. Nah, seni budaya itu adalah kegiatan kesenian yang mencakup 3 hal. Ada yang tahu nggak 3 hal itu apa? Ada seni rupa, Pak. Oke, bagus. Seni tari dan musik, Pak. Bagus, terima kasih. Satu lagi. Seni sastra. Oke, bagus. Baiklah, terima kasih kepada Ananda yang sudah menjawab tadi ya kan. Seni budaya itu mencakup 3 hal. Yang pertama, seni rupa, terus ada seni tasik, dan sastra. Nah, dari ketiga hal ini merupakan aspek penting dalam kesenian yang ada di Indonesia. Kita tahu sendiri kan, Indonesia itu memiliki banyak budaya, banyak bahasa, dan memiliki banyak kesenian juga yang lainnya gitu. Nah, pada hari ini kita akan berfokus kepada seni rupa itu sendiri. Nah, di seni rupa itu dibagi menjadi dua macam menurut fungsinya, dan dibedakan menjadi 2 macam menurut bentuknya gitu. Ada yang tahu nggak apa itu fungsinya dan apa itu bentuknya? Seni rupa Ada yang bisa? berdasarkan fungsinya itu ada terapan, Pak. Silakan coba tulis. Menurut fungsinya ya ada Terapan, Pak. harapan dan satu lagi. Murni. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dong kepada teman kita Aulia. Ini ada gift untukmu. Makasih, Pak. Ya, dan ada yang tahu juga nggak? Sebenarnya itu ada 2 macam juga. Ada yang bisa memberikan bisa maju untuk memberikan jawabannya. Saya, Pak. Awalnya pada Cynthia. Oke, benar ya. Yang tunggu, Cynthia silakan teman. Benar yang dituliskan oleh Cynthia. Seni rupa itu ada dua macam dalam bentuknya, ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Aulia, Cynthia tahu nggak apa itu 2 dimensi dan 3 dimensi? Tahu, Pak. Apa? 2 dimensi itu yang bisa kita lihat dari depan saja, tapi kalau 3 dimensi ini bisa dilihat dari keseluruhannya. Baik, betul. Berikan tepuk tangan kepada Cynthia. Untuk Cynthia. Terima kasih. Ya, yang benar yang disampaikan oleh teman-temannya semua. Seni rupa itu memiliki 2 macam, ada yang fungsi dan ada menurut fungsi dan menurut bentuknya gitu kan. Nah, menurut fungsi itu seni itu ada 2 macam, ada terapan dan murni gitu. Ada yang tahu nggak terapan itu apa, murni itu apa? Baiklah, pada tidak. Terapan itu yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Yang murni itu untuk keindahan
rasa Pak. Hmm. Rasa kita pas membuat karya seni rupa gitu Pak. Contohnya kayak lukisan gitu Pak. Oke, baik. Jawabannya sangat-sangat bagus ya. Berikan tepuk tangan kepada kalian semua. Oke, setelah kita tahu dong apa itu fungsi dan harapannya, itu pasti di setiap seni itu, di setiap karya seni itu ada yang namanya unsur seni rupa. Ada yang tahu nggak apa aja unsur-unsur seni rupa? Saya Pak, Silakan lihat. ada titik sama garis Pak. Titik garis, oke, bagus. Terus ada lagi nggak yang mau membantunya? Baiklah, ada nanti. Ada volume. Terus ada lagi. Silakan Cynthia. Ada gelap terangnya Pak. Oke, terus ada gelap terangnya. Terus ada lagi yang mau membantu menjawabnya? Ayo silakan Desi. Ada bentuknya Pak. Ada bentuk tadi sudah dijawab. Terus ada lagi nggak? Ada Pak. Ayo silakan. Tekstur. Terus ada lagi? Ini apa namanya? Ini botol ini apa namanya? Bidang. Bidang. Oke, bagus, bagus Alia. Terus ada satu lagi yang kita lihat. Ah iya, bagus. Berikan tepuk tangan kepada kita semua. Baiklah, sebenarnya yang Ananda jawab tadi itu semuanya benar. Nah, di seni rupa itu ada 7 macam unsur. Ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada tekstur, ada warna, ada gelap terang. Nah, ada nggak yang bisa mencontohkan macam-macam garis? Kalau titik kita tahu kan, titik itu hanya kayak gini, ya kan? Nah, garis ada nggak yang tahu garis? Garis itu ada horizontal, ada vertikal. Nah, silakan Desi. Ada satu. Silakan, lanjut. Oke. Terima kasih kepada Desi nih. Satu lagi. Saya benar ya. Nah, oke. Benar ya. Garis itu ada bermacam-macam gitu. Ada garis lengkung, ada horizontal, ada vertikal, dan ada zigzag. Gitu. Ada yang bisa mencontoh, tadi kan sudah membahas tentang titik, terus bidang dan bentuk. Ada tahu apa perbedaan bidang sama bentuk? Ada tahu nggak bidang dan bentuk? Kayak ini. Baiklah, apa akan memberikan contoh? Ini. Saya Pak. Nah, apa perbedaan dari dua gambar ini? Ya, silakan ya. Kalau bidang itu nggak tahu Pak. Kalau bentuk itu kan. Bentuk itu memiliki perubahan. Oke, perhitungan apa tadi? Kita apa meluruskan? Kalau bentuk itu terdiri dari dia tuh nampaknya seperti dua dimensi. Ada bentuk segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran. Nah, sedangkan bidang itu adalah kelanjutan dari bentuk itu. Nah, misalnya persegi itu bisa dari apa? Bisa dari kubus, bisa dari kalau misalnya persegi panjang bisa dari sebuah balok. Terus kalau lingkaran bisa dari bola dan lain-lainnya gitu. Nah, setelah ada bidang dan bentuk dan bidang, terus ada yang namanya tekstur. Tekstur itu apa sih tekstur itu? Permukaan? Permukaan yang bisa dilihat. Ya bagus, permukaan bisa dirasakan. Nah, tekstur itu ada dua macam. Ada tekstur halus, ada tekstur kasar. Kalau halus itu yang seperti yang kita lakukan di meja ini kan halus gitu. Sedangkan kasar itu seperti tembok yang belum dilapisin, itu kasar. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya warna. Di sini semuanya memiliki penglihatan yang bagus ya. Nah, yang kita lihat itu adalah warna. Warna itu banyak macamnya, ada warna dingin, ada warna hangat, ada hitam putih, dan lain-lain gitu. Nah, terus tadi itu adalah gelap terang. Gelap terang itu merupakan wujud dari warna itu sendiri gitu. Misalnya bidangnya ya. Misalnya botol minum ini. Coba Anda perhatikan botol minum ini. Di mana posisi yang gelap, mana posisi yang terang? Gelap sebelah kiri. Yang gelap sebelah kiri. Yang gelap di sebelah kiri, yang posisi terangnya ada di sebelah kanan ya kan? Nah, itu merupakan wujud dari warna itu tadi dan gelap terang itu sendiri. Gelap terang itu bisa dipengaruhi oleh cahaya. Di mana arah datangnya cahaya, di situ warnanya akan lebih terang gitu. Misalnya cahayanya kita arahkan ke sini gitu. Nah, terus pasti yang bagian sini yang gelap gitu, ya kan? Nah, baik. Itu adalah salah satu contohnya gitu. Misalnya seperti yang sudah Bapak coba buat. Nah, misalnya seperti yang gambar ini kan nampak ada terangnya mana gitu kan? Nah, posisi kiri adalah warna cahayanya dan warnanya, dan bagian kanan itu posisi kena cahaya kena cahaya.
jadi posisi gelap. Terus selanjutnya seperti ini. Dan Bapak. Baiklah, tadi kan Bapak sudah memberikan contoh kan kedua ini tadi kan. Nah, ada nggak Ananda di sini yang ingin menjelaskan kembali apa itu apa yang telah kita pelajari tadi? Saya Pak. Kasih barang ya. Tadi kita belajar tentang seni rupa Pak. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi dan bentuknya. Nah, di fungsi itu ada kita belajar tentang seni rupa terapan sama seni rupa murni. Yang mana terapan ini biasanya itu lebih mengutamakan fungsi daripada keindahan. Lalu untuk seni rupa murni itu lebih mementingkan rasa dalam pembuatan karyanya. Adapun dalam bentuknya itu dibagi menjadi dua dimensi dan tiga dimensi. Di mana dua dimensi itu memiliki dua ukuran yaitu panjang dan lebar. Nah, tiga dimensi itu memiliki tiga ukuran yaitu panjang, lebar, dan volume atau tinggi Pak. Lalu kita tadi belajar juga tentang unsur-unsur seni rupa mulai dari titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, gempal, gelap terang, dan warna Pak. Baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, berikan tepuk tangan kepada Aulia. Jawabannya penjelasannya cukup singkat gitu kan tadi Aulia. Itu merupakan ringkasan dari materi kita hari ini. Baiklah, sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Tidak ada. Baiklah, untuk tugas kita minggu kedua, untuk tugas kita minggu selanjutnya, Ananda dapat mempersiapkan contoh-contoh dari garis, titik, bentuk bidang, volume, warna, tekstur, dan pelataran itu sendiri itu. Boleh di print atau yang lebih bagusnya itu bikin sendiri gitu. Baiklah, jika tidak ada kita tutup kelas hari ini dengan dipimpin oleh ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini. Baik Pak, untuk menutup pembelajaran ini kita mulai. Sudah selesai. Baiklah, terima kasih kepada Anda semuanya pada hari ini. Selamat beristirahat, semangat terus, jangan menyerah untuk hidup kita semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.